Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan mempelajari bab mengenai klasifikasi materi dan perubahannya yang akan ditayangkan pada kelas 7 semester 1. Yang pertama, peta kompetensi hari ini adalah mengenai konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat kimia dan sifat fisika, perubahan fisika, kimia dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pembelajaran pada hari ini adalah membedakan karakteristik zat padat, cair, dan gas, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, menjelaskan prinsip kerja berbagai metode pemisahan campuran, menjelaskan sifat-sifat fisika dan kimia suatu zat, membedakan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia suatu zat. Selanjutnya, peta konsep yang akan kita pelajari adalah materi. Materi terdiri dari sifat, perubahan, dan klasifikasi. Sifat ada ekstensif, intensif. Ekstensif meliputi volume, massa. Intensif meliputi sifat fisik dan sifat kimia. Sedangkan perubahan merupakan meliputi perubahan fisik dan juga perubahan kimia. Klasifikasi terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Itu merupakan peta konsep yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Di dalam materi, berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Di sini, klasifikasi materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang, memiliki volume, dan mempunyai massa. Klasifikasi materi terdiri dari padat, cair, gas, mempunyai perbedaan. Padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Cair mempunyai volume tertentu tapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, tergantung pada media yang digunakan. Gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Padat, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Sedangkan cair, jarak antara partikel zat cair renggang. Sedangkan gas, jarak antara partikel gas sangat renggang. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas, sedangkan partikel zat cair dapat bergerak bebas, namun terbatas. Partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Sekarang mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Nah, di sini terdiri dari materi, ada zat tunggal dan juga campuran. Zat tunggal meliputi unsur, senyawa, sedangkan campuran meliputi heterogen dan juga homogen. Di dalam heterogen ada sifat koloid dan suspensi, sedangkan di homogen ada larutan. Coba perhatikan, air kita tuangkan dalam gelas. Nah, ini berupa sirup. Itu merupakan contoh dari campuran. Sedangkan campuran dari sirup terdiri dari gula dan air. Ini merupakan senyawa. Sedangkan sirup sendiri merupakan campuran. Gula, di dalam rumus kimia ada C, ada H2 dan O2. Ini merupakan unsur. Campuran perubahannya terdapat ada perubahan fisika dari senyawa, sedangkan senyawa kalau ke unsur merupakan reaksi kimia. Misalkan udara, contohnya. Udara dapat kita jumpai di segala tempat. Nah, itu merupakan campuran karena udara terdiri dari CO2, CO, H2O. Nah, di dalam campuran terdapat senyawa. Sedangkan di dalam udara juga ada unsur, yaitu C, H2, nitrogen, dan oksigen. Nah, campuran pada udara juga merupakan dari senyawa merupakan perubahan fisika, sedangkan senyawa dari unsur merupakan reaksi kimia. Sekarang kita bahas unsur. Unsur itu contohnya belerang, besi, emas, arang. Unsur merupakan zat tunggal paling sederhana, tidak dapat diuraikan lagi, terbentuk dari atau membentuk senyawa secara reaksi kimia terdiri dari satu jenis atom saja.
Unsur dibagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Perbedaannya dari unsur logam berwujud padat pada suhu kamar. Unsur non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Sedangkan unsur logam dapat ditempa dan diregangkan. Unsur non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Unsur logam merupakan konduktor listrik dan panas, sedangkan unsur non-logam non-konduktor sehingga tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Contoh dari unsur logam adalah besi, emas, dan seng. Sedangkan bukan logam adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Nah, ini merupakan contoh tabel unsur-unsur logam. Ada nama latin pada buku tabel tersebut. Sedang ini adalah bukan logam. Nah, di sini ada unsur senyawa dan campuran, kita lihat pada tabel periodik di bawah ini. Unsur dan senyawa campuran, pemanfaat unsur dalam kehidupan. Misalkan unsur emas, kegunaannya perhiasan, aluminium sebagai bahan terbang pesawat terbang, perkakas rumah tangga, timah, pelapis kaleng untuk makanan, tembaga dalam kehidupan sehari gunakan kabel listrik atau pipa, perak membuat cermin, besi membuat baja, kerangka bangunan. Sedangkan unsur ada sulfur membuat insektisida, mengeraskan karet dan bahan, hidrogen badan pembakar roket, iodium badan antiseptik, klorin membuat plastik, membuat pemutih, argon pengisi balon lampu pijar, sedangkan nitrogen membuat pupuk atau pendingin dari nitrogen. Sedangkan senyawa, contoh dari senyawa itu ada air, amonia, karbon dioksida, dan hidrogen peroksida. Senyawa yaitu merupakan zat tunggal, masih dapat diuraikan lagi. Terdiri dari beberapa unsur, perbandingan unsurnya tertentu. Unsur senyawa dan campuran. Senyawa merupakan molekul bagian terkecil dari suatu senyawa, sedangkan molekul adalah gabungan dari beberapa unsur atau lebih. Berdasarkan unsur penyusunnya, molekul dibagi menjadi dua macam. Molekul unsur adalah gabungan dari unsur yang sejenis, berasal dari bukan non-logam, contoh H2O2 Cl2. Molekul senyawa adalah gabungan dari unsur-unsur yang tidak sejenis, contohnya H2O, natrium klorida, H2SO4, dan sebagainya. Di sini ada asam sulfat, contoh dari molekul. Nah, ini juga ada karbon dioksida, CO2. O-nya, contoh molekul karbon monoksida, CO2, C. Berdiri sendiri, berkembang dengan O, berarti CO. Sedangkan campuran, ada air dan gula, air dan pasir. Campuran sendiri adalah terdiri dari beberapa senyawa, tercampur tanpa reaksi kimia, perbandingan senyawanya bebas. Unsur, senyawa, dan campuran perbedaannya. Campuran merupakan penggabungan dua zat murni atau lebih yang mempunyai sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen, campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat-zat penyusunnya bercampur secara merata, sehingga setiap bagian memiliki bagian yang sama. Campuran heterogen adalah campuran yang zat-zat penyusunnya tidak bercampur merata, sehingga ada bagian campuran yang tidak memiliki sifat berbeda. Campuran ada larutan, dia homogen, air, contohnya, dan gula, itu larutan sejati. Suspensi, yaitu heterogen, contohnya air plus air, plus pasir, air plus pasir, itu suspensi. Sedangkan koloid atau heterogen, air plus kanji, koloid. Air dan gula, air dan tepung. Kita beri waktu sampai 1 menit. Dilihat apa yang akan terjadi. Air dan gula, air dan tepung. Perhatikan. Ya, sudah. Air dan gula merupakan larutan, sedangkan air dan tepung merupakan suspensi. Karena kalau kita panaskan, larutan itu akan tembus cahaya, sedangkan
suspensi atau koloid itu tidak akan tembus cahaya. Terima kasih. Sampai di sini materi pada klasifikasi.